Selamat malam, selamat berbahagia Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat HKBP Martoba, Seresot Martoba Medan. Pada malam yang indah ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pertanyaan kita. Kita siapkan hati dan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 585, ayat 1 dan ayat 2, Sombama Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Marilah kita membacanya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.
Ada Dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 711 ayat 1 dan ayat 2. Songon Ursa Nabi Nuru. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberkati kami hingga pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya,
nantikanlah Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit atau pergumulan dalam hidupnya. Dan tentunya, tiap orang pasti memiliki respon yang berbeda-beda dalam menghadapinya. Ada yang menjadi putus asa, ada yang semakin berusaha mengatasi pergumulannya, serta ada juga yang semakin berharap akan pertolongan Tuhan. Demikian halnya dengan pemazmur Daud yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Daud adalah raja yang populer serta memiliki iman atau relasi yang sangat dekat dengan Allah. Namun itu tidak menjamin hidupnya akan jauh dari kesulitan atau pergumulan yang luar biasa yang menghimpit hidupnya. Daud seringkali diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, baik ketika Saul berusaha ingin membunuhnya, serta menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Begitu juga saat Absalom, anaknya, yang berusaha mengancamnya untuk mewarisi tahta sebagai raja Israel. Mazmur 27 ini memperlihatkan bahwa Daud senantiasa berharap dan berlindung kepada Allah, sekalipun sedang dalam kesesakan, kesulitan, dan ancaman melanda hidupnya. Dengan tegas Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Oleh karena itu Daud mengimani bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkannya dan Tuhan akan senantiasa menolongnya dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Di tengah pergumulan yang sedang dihadapinya, Daud tetap berseru kepada Allah. Dengan tegas pada ayat 7 dikatakan, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku." Seruan ini menunjukkan iman percaya Daud yang begitu teguh kepada Allah meskipun dalam kondisi kebimbangan dan ketakutan. Tetapi Daud tahu kepada siapa ia harus berseru. Hanya kepada Allah saja. Allah sajalah tempat perlindungannya. Sekali-kali ia tidak pernah mencari tempat untuk meminta pertolongan kepada yang lain. Sebab ia yakin bahwa hanya Allah yang sanggup meluputkannya dari musuh dan berbagai pergumulan yang menerpa hidupnya. Dia menyadari bahwa kemampuannya sungguh terbatas. Oleh sebab itu ia tidak mengandalkan kemampuannya, mengandalkan dirinya, tetapi sebaliknya Daud berseru meminta pertolongan Tuhan yang memiliki kuasa di muka bumi ini. Daud sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan serta berlaku setia meskipun dalam kesusahan. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 8, "Carilah wajahku, maka wajahmu kucari, ya Tuhan." Mencari wajah Allah berarti senantiasa mendekatkan diri kepadanya, memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Ungkapan ini meyakinkan Daud bahwa Tuhan akan mendengarkan permohonannya. Dia menyadari bahwa ia sudah melakukan perintah Tuhan dengan baik, namun sebagai manusia, ia juga menyadari keterbatasannya yang tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran. Bisa jadi akibat pelanggaran yang diperbuatnya itu membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya daripadanya. Oleh sebab itu dikatakan, "Carilah wajahku, maka wajahmu kucari, ya Tuhan." Meskipun demikian ia tetap percaya bahwasanya Tuhan tidak akan pernah berpaling darinya. Oleh karena itu ia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikatakan, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anaknya, yang selalu ada setiap anaknya membutuhkannya, yang selalu menjaga, mengasihi, dan mencukupkan segala kebutuhan anaknya. Orang tua menjadi tempat ternyaman seorang anak
untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dan menjadi tempat mencurahkan isi hatinya. Daud meyakini sekalipun ia kehilangan orang yang paling dekat dengannya, namun saat Tuhan bersamanya, maka ia pasti akan mendapatkan kedamaian. Allah senantiasa memperhatikan dan mengasihinya melebihi kasih dari seorang ayah dan seorang ibu. Sekalipun Daud tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi dia memiliki Allah sebagai sumber pertolongannya yang mengasihinya. Allah yang adalah pemilik kehidupan senantiasa menjaganya. Meskipun dalam menghadapi ancaman dari seterunya, ia senantiasa percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Dia yakin di balik pergumulan yang sedang dihadapinya, ada sesuatu yang baik yang telah dipersiapkan Tuhan baginya. Oleh sebab itulah ia bersabar, senantiasa menantikan Allah dengan keteguhan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Barangkali kita sedang mengalami kesulitan atau menghadapi berbagai problematika kehidupan, seperti mengalami sakit penyakit, kondisi keuangan yang sulit, masalah dalam keluarga, dan termasuk juga karena dampak wabah COVID-19 ini yang mungkin membuat kita menjadi ketakutan atau cemas. Sebagai orang percaya, pencobaan berat yang kita alami itu tidak ada yang dapat membuat kita menjadi putus asa dan kalah selama kita terus memandang kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan, sebab Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman ini mengingatkan kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Songon ede nama dok di buku ede 760 sia ayat sada, tude bata do pakiri muki di tano laut nang awang-awangi, ibana do haposaki totong do diramoti lakaki. Torot pemara mana hopiau, de bata kidom sumarihonau, pos rohaki sonang doau, ibana do nama dongani au. Kita harus yakin bila tiba waktunya, Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada kita. Semoga Allah yang berbelas kasih memberikan kekuatan dan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh mendengarkan seruan setiap orang yang percaya kepadamu. Kami bawakan di dalam doa kami ya Tuhan, jemaat-Mu seresot HKBP Martoba ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberikan kesehatan, memberkati setiap pekerjaan tangan kami, sehingga Tuhan kami boleh melakukan segala kegiatan kami yang berkenan dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan dengan perhaladomu yang ada di Resort HKBP Martoba ini. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, sehingga dapat menyampaikan, memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami, agar kami layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian kita akan berdoa syafaat. Oh
martang yang mahita. Tuhan Jehovah amanami nahujuhami di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan boronginon nali Tuhan. Mauliate hupasahat tami tu adukammu. Natoktong mangaramoti panggulumiton ningulu nami. Sian arina salpu. Sahat tutikyod dope ali Tuhan. Mauliate do Tuhan hupasahat tami tuho. Nang disude akka pasupasum na sahat tuhami. Do pengalaman hidup na kuhilalahami. Seliling madalani akang ulunami do pehami. Songoni do ali Tuhan nang di bagasan tikyon. Nabuhi do pehami makilala. Ko sa hanguduan. Sian asini rohamdoy. Uhamolay to kami to hole Tuhan. Pos do rohanami ali Tuhan. Nang dia ka arina neng ro. Horo na mangaramoti. Jala toktong marguguhyok kami. Madalani akka ari-ari na neng sidalanan nami dope. Tuhan di bata amanami. Mangido hami toho di bagasat tikyon. Di sude situasi na huwadupi hami. Takas di botoho do ali Tuhan. Sungod dia do perdalanan ni harohaun nami. Sungod dia do ali Tuhan. Nang pagkilalan nami. Dinalaw mangadupi akka hamaolon natongon uhilalahami dua gasat tikyon. Khusus menamai ali Tuhan. Ima akibat ni pandemi COVID-19. Tung matsay menggugah jala mabain gudang do ali Tuhan. Kekhawatiran di bagasan rohani akahami natinopam. Alay songonipi ali Tuhan. Situasi na masa di tonga-tonga ni Portibion. Pangidon nami tuho. Asahoma toktong na maniop toktong ngulu nami ali Tuhan. Gabibuy hami marhapor siyaw tuho. Jalalam hupasalohot tami ngulu nami tuho ali Tuhan. Songonido ali Tuhan nang akap naposom na mangula di huriam. Khususnya ali Tuhan na adong di HKBP Resort Mertobaon. Pasahat kami tuho oleh Tuhan. Asa tok-tok kami marpos niroha tuho dinalaw mangula pelayanan nami hami oleh Tuhan. Saya tabay pasum-pasum diganuk hami be. Songoni nang di akaruas ni huriam ali Tuhan. Say koma na mangaramo ti hami sudena. Lihat di hami ali Tuhan. Akka na perlu di bagasan perdalanan ningulu nami sigano pare. Taparhon ali Tuhan sian ngulu nami ganup akka permaran. Songoni nang akka sahit ali Tuhan. Say unang maadong ali Tuhan siat tonga-tonga ni huriam, siat ruas ni huriam. HKBP Mertobaon ali Tuhan. Nahona sahit alani pandemi COVID-19 ali Tuhan. Mangido hami toho asa pasikop sudena nasa haperluan nami segano pare. Dia kaya nakon nami ali Tuhan. Natongon di pendidikan dope ali Tuhan. Sailehan habisuhon habis tarat di nasida. Di nama lau menyelesaikan sude akka studi nasida. Songoni nang dia ka ya nakon nami ali Tuhan. Natoktong mangulului perkerejuan dope. Saya homa ali Tuhan dapat tuduhon. Japalan na lomak asabuy ali Tuhan nang nasida marlas ni roha dinalaw madalani akka ngulu nasida dope. Pos do rohanami ali Tuhan sesuai do guarni minggu nami minggu Saudi di bagasam minggu ali Tuhan. Saya tangi hom maswara nami ali Tuhan dina juju hami do pakoli Tuhan gabelas rohanami jala marmulia guarmu digas no panggulmiton ningulu nami. Sahak matang yang nami tuh oleh Tuhan. Kolat di bagasan guarenakmu Yesus Kristus Tuhan sihokop pami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 758 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, serta penyertaan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.